Hadir. Oktaviani. Hadir. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa agar dilancarkan segala sesuatunya untuk proses pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anak dipimpin oleh Ahmad Ramadan. Silakan Ahmad Ramadan dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ada yang masih ingat tidak apa pembelajaran kita minggu lalu? Materi apa pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, menginstal IRT Modo. Ada spesifik hardware yang kita pelajari hari ini adalah CPU atau CPU, Central Processing Unit. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan, mengemukakan pengertian CPU. Kemudian untuk keterampilan nanti diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat mengenal, menyajikan, menunjukkan bagian internal atau rangkaian internal CPU. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, adapun cakupan materi kita hari ini adalah konsep dasar CPU, kemudian struktur internal CPU. Coba anak-anak ibu amati gambar yang ada di slide di depan. Nah, itu merupakan apa? Komponen komputer. Nah, kemudian di gambar di depan itu ada gambar kepala manusia dan difokuskan kepada otaknya manusia. Nah, ada yang bisa menyampaikan analoginya kenapa ada gambar otak manusia di sana? Baik, Ibu jelaskan. Analoginya adalah kenapa di sana ada gambar otak manusia? Bahwasannya di perangkat komputer itu, kalau kita analogikan sama dengan anatomi tubuh manusia. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Kita orientasi kepada masalah. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan yang ada di layar monitor, di layar slide, maaf ya. Nah, itu dari gambar apa yang bisa anak-anak ibu amati? Ya, silakan, Ahmad. Yang saya lihat dari gambar tersebut ialah seorang yang bekerja di laptop dan laptopnya tiba-tiba rusak atau mati. Laptopnya tiba-tiba rusak atau mati. Bisa saja seperti itu ya. Silakan duduk. Terima kasih Ahmad. Ada yang mempunyai pendapat lain? Silakan Zafira. Setelah saya amati, itu komputernya tidak ada tampilan atau di situ terlihat no display atau yang disebut dengan istilah blank screen. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Zafira dan Ahmad Ramadan. Nah, itu kira-kira apakah yang terjadi? Ada penyebabnya apa? Ya, silakan Silvi. Menurut saya, sesuai kemungkinan yang terjadi dari penyebab adanya blank screen, yaitu prosesor yang rusak, RAM yang penuh, dan juga baterai komputer yang bocor, sehingga layar pada monitor komputer tidak terlihat apa-apa atau no display. Ya, betul. Silakan duduk Silvi. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Silvi. Bagaimana cara kerja CPU ini? Kita lihat tayangan video berikut. Hai, namaku Simo. Nah, ini sistem kerja CPU. Diperhatikan dengan baik ya, dicermati. Cara kerja CPU. Yeay. Dengan kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi barang yang penting di dalam kehidupan manusia. Tetapi pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya komputer bekerja? Saat kita menekan tombol keyboard, tombol tersebut akan menghasilkan arus listrik kecil yang diterima sebagai data. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara. RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke RAM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Kemudian kita
Lanjutkan, ini ada sebuah video untuk bagaimana sih prosesor itu kalau mengalami kerusakan, bagaimana cara memperbaiki atau menggantinya. Nah, ini videonya. Oke, teman-teman, langkah Coba diamati. harus dilakukan adalah memasang prosesor. Jadi prosesornya harus kita pasang dulu, teman-teman. Nah, lanjut. Berikutnya adalah silakan anak-anak ibu bikin kelompok belajar. Oke, bagikan LKPD-nya sama LP5, silakan diisi ya. Ini mana? LKPD sama LP5, silakan asesmennya diisi ya. Kelompok siapa yang bisa? Kelompok Farah? Ya, silakan Farah, kelompok 1 perwakilan saja. Ya, 2 orang boleh. Ini diarahkan ke situ aja, biar temannya bisa lihat. Nah. Itu cara temannya jelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya hingga pada saat ini kita semua dapat bersama-sama belajar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvi Catika bersama dengan rekan saya Wara Aulia selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan melakukan presentasi terkait dengan fungsi CPU dan juga rangkaian internal dalam CPU. Ya, untuk yang pertama yaitu ada fungsi CPU. Fungsi CPU terdiri dari fetch instruction yaitu mengambil instruksi, yang kedua yaitu menerjemahkan instruksi, yang ketiga yaitu mengambil data, keempat mengolah data, dan yang kelima untuk menulis data. Adapun rangkaian dari CPU sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Wara Aulia. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa baik komponen yang terdapat dalam CPU. Untuk yang pertama, kalau bisa lihat, ini tuh casing CPU. Gunanya apa? Fungsi dari casing CPU itu melindungi komponen-komponen yang terdapat dalam CPU itu tersendiri. Untuk selanjutnya, nah di sini sudah ada 2. Ada yang tahu ini apa? RAM. Nah, iya benar. Nah, ini tuh RAM. Fungsi RAM tersendiri adalah sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, untuk yang ini, besar ini namanya itu hard disk. Fungsi hard disk sama seperti RAM. Bedanya bisa anggapannya permanen. Fungsinya itu penyimpanan data dan juga penyimpanan sistem operasi yang terdapat dalam komputer. Lalu bisa kita lihat di sini. Nah, untuk yang ini. Nah, untuk yang besar ini namanya power supply. Nah, power supply sendiri ini tuh berfungsi sebagai pembagi daya dari setiap komponen-komponen yang ada pada CPU tersendiri. Lalu bisa kita lihat di dalam sini, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalian power supply sudah tadi, kalian bisa lihat kipas yang ada di sini. Ini namanya cooler. Nah, cooler tersendiri ini berfungsi sebagai pendingin dan juga menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil.
Nah, prosesor itu ada di mana sih? Nah, prosesor itu ada di sini. Ini prosesor. Fungsi prosesor itu apa? Prosesor itu berfungsi sebagai otak dari komputer itu sendiri. Nah, di sini apa sih ini yang warna hijau di sini besar ini apa? Nah, untuk ini adalah namanya motherboard. Nah, motherboard itu sebuah papan sirkuit, tempat penyimpanan komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Itu motherboard. Sudah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua dapat mencerna penjelasan dari kami berdua. Saya Sylvie Cantika bersama dengan rekan saya Waraulia. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus buat ya, silakan untuk anu ke depan. Udah semua ini? Ya. Kira-kira sebelum kita menutup pembelajaran, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Dari semua rangkaian pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan? Fakta bisa? Nggak apa-apa salah. Silakan Ahmad. Kesimpulan saya, kita bisa banyak belajar tahu tentang CPU, apa itu prosesor, apa itu cooler, apa itu RAM. Jadi kita bisa tahu, semua kita bisa tahu, Ya. bisa mengetahuinya. Ya, ada lagi? Dan di sini tadi. Ya, silakan. Terima kasih Ahmad. Terakhir, siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Manfaat apa sih yang didapatkan ke dirinya langsung? Bisa Sylvie atau Wara? Ini apa manfaat langsung ke dirinya Wara atau Sylvie? Silakan. Salah satunya aja, apa manfaatnya? Nah, Sylvie silakan. Manfaat bagi diri saya sendiri dari Setelah belajar hari ini mengenai data CPU, mengenai CPU itu bahwa komputer itu tidak dapat berjalan sesuai dengan sendirinya kalau misalkan dari perangkat dari dalamnya itu sendiri mengalami kerusakan. Untuk itu kita harus benar-benar bisa menjaga komputer ataupun barang elektronik lainnya yang apalagi fungsi dari dalam tujuannya itu benar-benar penting banget untuk komputernya. ya. Terima kasih. Silakan berdiri dulu semua. Di kelompok masing-masing aja. Nah, di sini kita asal konsentrasi sambung kalimat. Lanjut Rizka. Di rumah banyak sampah. Di rumah banyak sampah. Lanjut Yosi. Sampahnya banyak banget. Gak ada. Lanjut kamu. Kebangetan Bu. Dilanjutkan. Banget. Kebangetan. Saya di sini beli cabai. Nah, terlihat ya, yang mana yang konsentrasinya masih tinggi, mana ya sudah tadi siapa nggak bisa. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya ya, baik bagi diri sendiri maupun kita semua. Aku yakin sangat ada manfaatnya. Bila memang diingat semua apa yang kita sudah pelajari tadi, tidak hanya hari ini saja terus besok lupa, jangan sampai seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu sangat bangga dengan kalian yang sudah aktif baik bertanya, berdiskusi maupun mempresentasikan tadi di depan kita hari ini. Berikutnya kita akhiri dengan berdoa. Jangan lupa tugasnya sudah Ibu share di GCR ya, tinggal dicek di rumah dan dijawab. Silakan Ahmad Ramadan dipimpin kembali doanya. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.